Halo Sahasta, sahabat edukasi Hasta Media. Dalam podcast kali ini kita akan mengulik tentang Hasta Creative Education yang di dalamnya ada banyak divisi, termasuk salah satunya Hasta Media. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan seseorang yang ada di balik layarnya Hasta Creative Education. Tapi sebelum kita berkenalan langsung, yuk simak video berikut. Nah, kita langsung aja ya. Kita sapa, ada yang namanya Kak Haga. Hai. Halo. Halo semuanya. Ya. Iya, baik. Inilah Kak Haga ya. Mau kenalan sendiri atau saya kenalkan, Kak? Mungkin lebih baik dikenalkan aja karena ini ruangnya Kak Stefani. Iya, baik. Iya. Oh ya, tadi aku aja belum kenalan ya. Iya, saya Stefani untuk MC pada hari ini, kesempatan podcast kali ini ya. Kita mau sapa yang namanya di sebelah kita ini ada Kak Hagai. Kayaknya biasa disebutnya Om Hai gitu ya. Karena susah. Nama khas itu ya, Om Hai. Seringnya Om Hai gitu, hai. Baik, nah ini Kak Hagai ini sehari-harinya tuh ngapain sih, Kak? Kalau saya sehari-hari itu sebenarnya dari yang cukup kecil dulu ya. Saya sebagai kepala rumah tangga atas 2 anak. Oh, iya, Ya, 1 istri 2 anak ya. Semuanya ganteng-ganteng karena duanya cowok gitu kan. Dan kesehariannya selain saya tentunya saya punya prioritas buat keluarga, itu bagi saya itu penting banget, dan edukasi nilai-nilai di keluarga itu saya harus dampingi dengan baik ya. Selain itu saya cukup disibukkan ya, atau menyibukkan diri, atau setidaknya atau lebih layak dikatakan karena itu passion saya. Jadi saya menghidupi ya, saya menghidupi sebuah layanan buat masyarakat yang kaitannya pendidikan. Ya, layanan yang saya maksud ini layanan yang cukup banyak, ini bersinggungan dengan anak-anak sebenarnya. Namun sebenarnya tidak hanya dengan anak-anak. Di lain kesibukan untuk layanan kepada anak-anak, tentunya juga ada layanan kepada orang yang dewasa juga. Tapi kaitannya semuanya di pendidikan. Dan dalam pendidikan itu saya memulai sebuah lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan yang disebut IOTA ya, atau Hasta ya. Ya, disebut Hasta ya, disebut Hasta. Dan itu ada ceritanya kenapa saya memulai itu. Itu sebenarnya ceritanya panjang, tapi saya harus ceritain bulan tadi. Saya harus panjang nih ya. Sehasta sekali. Mau cerita sekarang atau nanti dulu? Tunggu. Oh iya, sudah bersemangat. Sudah sarapan soalnya saya. Iya, baik. Jadi Hasta ini nanti kalau saya tadi ceritakan Kak Haga ya, ini banyak sekali yang dikerjakan khususnya berhubungan sama edukasi, dan Kak Haga ini kalau boleh disebut sebagai penggiat pendidikan ya, gitu ya Kak ya. Penggiat pendidikan di warga, di masyarakat sekitarnya. Dan juga ini kalau tadi di video yang tadi Kak, itu kan ada Kak Haga lagi di tengah anak-anak, Kak Haga lagi menyalurkan ada bantuan juga gitu-gitu ya. Itu nanti bisa ya, nanti setelah ini ruangnya Kak Haga deh ya, cerita panjang lebar kali dalam, udahlah oke nggak apa-apa. Ini kenapa sampai ada yang namanya IOTA Hasta gitu ya. Jadi ada IOTA, ada Hasta, ini nggak ngerti ini apaan gitu. Nanti Sobat Hasta bisa menyimak langsung dari sumbernya. Inilah dia Kak Haga. Silakan Kak. Makasih buat waktunya ya. Ini waktu saya ya. Waktu saya. Iya, oke. Jadi Hasta yang perlu teman-teman ketahui kenapa saya memulai sebuah layanan atau pelayanan
di dalam dunia pendidikan atau saya sebagai penggiat pendidikan ini tidak lepas dari sejarah saya hingga saat ini. Jadi ketika saya lulus SD itu kurang lebih sekitar tahun 94 atau 5 sih sekitar itu ya. Ketahuan umurnya Itu nih ya. ketahuan dong umurnya dong gitu kan. Itu keluarga saya diizinkan Tuhan itu mengalami bangkrut ya. Tahu kan bangkrut itu dari dari sebelumnya yang memiliki atau cukup berada itu tiba-tiba suddenly mak bedunduk itu saya mengalami atau ikut menikmati dampak dari kebangkrutan dari usaha orang tua saya. Jadi dari dulu saya tinggal di salah satu kota kecil di dekat Solo itu namanya Seragen dan akhirnya harus pindah di salah satu kota yang lebih kecil lagi. Itu di Wonogiri. Wonogiri pun masih Kemeringet, maksudnya dari Wonogiri kota ke tempat saya dulu itu masih sekitar 1 jam ya, Jauh ya. masih 1 jam itu di Jatisrono namanya ya. Saya dari latar belakang yang sebelumnya cukup berada. Ketika pindah di Wonogiri itu rumah saja itu dari bambu ya. Rumah dari bambu, dari yang sebelumnya cukup banyak teman-teman, tiba-tiba di situ saya nggak punya teman. Dari yang sebelumnya saya memiliki kesempatan belajar yang sangat baik, ketika saya di Wonogiri atau Jatisrono, kesempatan belajar saya hampir saja pupus begitu ya. Saya kan senang belajar sebenarnya. Ya, singkat cerita lah begitu. Setelah saya 1 tahun berada di Jatisrono itu, saya tetap niat untuk sekolah, tapi waktu itu kekuatan finansial orang tua saya tidak memungkinkan untuk melanjutkan saya sekolah. Bahkan itu SMP itu pun kesulitan. Makanya yang saya lakukan waktu itu adalah saya mau disekolahkan orang lain. Jadi waktu itu saya berangkat atau mau diajak orang itu di kota Semarang nih ya, di kota Semarang ya. Jadi saya yang masih harus dekat dengan orang tua saya, tapi saya rela berpisah dari orang tua demi pendidikan, ya, demi pendidikan. Dan setelah itu saya tahu namanya perjuangan bagaimana saya harus achieve pendidikan yang saya harapkan. Saya terus berjuang dan ya saya bersyukur kepada Tuhan hingga saat ini pun Tuhan beri kesempatan belajar dengan baik. Saya berpikir begini. Ketika saya diberi kesempatan yang jauh lebih baik sekarang ini, saya melihat diri saya yang sebelumnya. Saya adalah orang yang rindu atau pengen sekolah tapi hampir tidak bisa sekolah. Di situ saya melihat di situ saya melihat cukup banyak tentunya anak-anak yang saat ini juga mengalami atau memiliki pengalaman yang mirip-mirip saya alami. Dari situ saya berpikir masih banyak kok anak-anak yang perlu ditolong dalam hal pendidikan. Saya juga melakukan beberapa riset. Jadi angka putus sekolah karena finansial itu masih cukup besar juga ya, dan dari situ saya berinisiatif memikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk anak-anak itu. Akhirnya muncullah dulu pertama itu IOTA. Ya, IOTA itu sebenarnya itu kenapa namanya IOTA? IOTA itu artinya titik saja. Jadi we are nothing. Jadi kami bukan apa-apa, kami hanya sebuah titik. Tapi ingat, titik itu untuk memulai sebuah kalimat atau buku yang tebalnya ribuan, itu harus dimulai dengan titik pertama. Itu ya. Okay. Tetapi untuk menyelesaikan buku yang tebalnya mungkin ribuan itu harus diakhiri dengan titik. Jadi filosofinya dalam sekali ya. Intinya adalah mulai aja dulu sekalipun itu kecil. Iya, saya memulai sekalipun kecil. Waktu itu saya memulai IOTA Bimbel, dan di situ selain saya punya bimbel ya, bimbingan belajar, kita juga punya layanan untuk memberikan layanan pada anak-anak yang pengen banget untuk les tapi nggak punya uang waktu itu. Dan akhirnya kita berikan layanan gratis buat mereka. Itu untuk free tutorial after school atau layanan bimbingan belajar tanpa bayar itu kan. Selain itu saya juga banyak bergerak di daerah-daerah di mana daerah-daerah itu terdampak bencana alam, baik gempa bumi, baik banjir, tsunami dan lain sebagainya. Itu saya sering datang ke sana, tapi bukan hanya sekedar datang membawa bantuan sembako, tidak hanya itu, tapi biasanya saya karena saya memulai lembaga IOTA itu, kami memiliki lembaga itu untuk juga difungsikan untuk disaster relief.
Ya di sektor relief ya penyaluran bencana, termasuk kami membuka ini sekolah darurat. Kenapa saya buka sekolah darurat? Sekali lagi layanan yang saya geluti sebagai penggiat pendidikan ini adalah layanan yang kaitannya dengan pendidikan, baik itu anak-anak sampai usia dewasa. Jadi di daerah-daerah bencana itu kan pasti anak-anak itu mengalami trauma, ya. Anak-anak itu mengalami kegundahan ketika dia mengalami bencana itu, ya. Dan biasanya mereka tidak langsung diizinkan sekolah karena banyak kasus itu sekolahnya roboh atau banjir yang pasti itu tidak bisa digunakan, dan mereka tetap punya hak untuk belajar kan. Dari situ saya berpikir ya mereka yang punya hak belajar mereka harus tetap belajar. Makanya di situ saya ada ide untuk memulai sekolah-sekolah darurat juga. Jadi saya membuka sekolah-sekolah darurat itu biasanya kami ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu tahap assessment atau short program itu, short term itu kami lakukan 1 sampai 2 minggu saja. Jadi lebih banyak untuk assessment ya. Setelah itu 1 bulan sampai 3 bulan itu middle term. Kami memulai membuka tenda untuk sekolah-sekolah darurat ya. Dan di situ selain pendidikan yang kami berikan kepada anak-anak, kami juga ada layanan psikososial ya, menolong mereka untuk bangkit dari keterpurukan psikososial. Ya biasa juga orang mengenal trauma healing, tapi secara umum kita sebut sebagai layanan psikososial gitu kan. Karena kaitannya dengan psikologis anaknya begitu kan. Oke. Dan berikutnya setelah 3 tahun berjalan, biasanya kalau ada kesempatan berikutnya, tentunya kami menyiapkan guru yang dia bisa tinggal di situ lebih lama, minimal 2 tahun. Jadi layanan kami di tempat bencana itu bisa sampai 2-3 tahun sebenarnya kalau di ya berkesinambungan seperti itu. Nah, itu layanan sosialnya ya. Selain itu saya juga membuka layanan yang disebut hasta ya, Yota Hasta. Itu cukup berbeda dengan yang lain sosial. Kalau ini ya jujur aja yang ini profit. Baru mau nanya nih, kan sosial terus tuh Kak, terus sosial kan bagaimanapun kita butuh hidup kan ya, gitu. Maksudnya kan KHG sendiri dengan tadi 2 jagoannya gitu, dengan keluarganya kan harus ada sisi ekonomisnya kan, betul. Gitu. Jadi kan terus gimana itu kalau ada nggak sih kendala atau tantangannya gitu-gitu? Ya tantangannya pasti yang pertama itu adalah finansial ya, karena kami sifatnya non-profit ya, non-profit kami bukan sebuah perusahaan yang menghasilkan uang, jadi kami bergantung pada para donatur ya, para orang-orang baik yang mau bersama-sama dengan saya untuk menyalurkan bantuan ke mereka. Namun kan saya di sini tidak berhenti atau tidak mau hanya mengandalkan layanan non-profit. Maksudnya begini, saya ulangi. Maksud saya adalah saya harus berpikir bahwa pelayanan pendidikan ini tidak boleh hanya mengandalkan kebaikan hati orang untuk ikut memberikan finansialnya kepada saya. Saya harus berpikir untuk memulai sebuah usaha juga yang hasilnya pun saya juga ikut terlibat untuk benar-benar mendukungkan finansial itu untuk layanan-layanan yang sudah ada juga. Jadi akhirnya jadi bisa semacam saling ini tadi ya. Ya saling mengisi. Subsidi silang. Kayak sekolah aja. Saya memulai sekolah yang non formal ya, sebenarnya non formal tapi itu profit ya, yang disebut Hasta ya, Yota Hasta. Yang Hasta Creative Education. Iya, Yota itu kan titik ya. Itu titik. Ya tadi yang saya sebutkan filosofisnya. Kalau Yota Hasta itu sebenarnya lengkapnya itu Yota 7 Hasta. Itu juga ada nilai filosofisnya. Aduh, ini kayaknya ini dari background filosofi atau gimana? Iya, saya bisa disebut filsuf lah ya. Ada kayak siapa sih itu? Iya, Sokrates. Iya. Sokrates ya ini. Baik, lanjut. Jadi Yota 7 Hasta itu saya meyakini bahwa kehidupan saya itu kehidupan yang ada di dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Dan kehidupan saya itu sudah direncanakan oleh Tuhan untuk mendapatkan rancangan damai sejahtera. Dan tentunya semua umat manusia dirancangkan oleh Tuhan mengalami rancangan damai sejahtera. Hanya saja orang itu mau achieve atau tidak itu kembali ke orangnya. Ya, saya memilih untuk achieve. Ya, saya memilih untuk mengejar
keyakinan yang itu, dan saya meyakini makanya 7 hasta ya. 7 hasta itu sebenarnya 7 itu kan sebuah angka sempurna ya. Dalam banyak budaya di dunia ini, kata 7 itu kan sebenarnya kaitannya dengan angka yang sempurna. Kita dalam penciptaan ini, alam semesta ini kan 7 hari itu kan. Hari itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu 7 ya, 7 ya. Dan banyak lagi tentang 7 ya. Tapi tidak berarti tentang 7 saja ya. 7 itu ternyata ya. Ternyata mau tahu ya. Aduh. 7 itu Tuhan, junjungan hidup. Itu Tuhan ya. Junjungan hanya hidupnya. Tuhan junjungan hidup. Jadi Tuhan itu adalah junjungan hidup saya. Nah, akronim. Iya, akronim ya. Ada lagi 7 hasta. Lalu hasta apa? Ini sebuah komitmen saya dengan istri saya. Hasta, Hage dan Stefani tentunya ya. Jadi 7 hasta itu Tuhan junjungan hidup Hage Stefani. Iya, itu makna filosofisnya dalam sekali, karena visi itu jelas diberikan Tuhan kepada saya untuk saya menjadi orang yang yang dapat atau yang harus melakukan sesuatu bagi pendidikan di Indonesia ini, dan ke depan harapannya sampai Southeast Asia itu kan harapannya, dan setelah Southeast Asia sampai ke wilayah-wilayah negara lainnya juga, itu harapan. And then around the world. Iya. Luar biasa sekali ya, ini visinya besar sekali ya Kak Hage ya. Jadi itu tadi ada iota, ada hasta. Kalau iota lebih ke sosial, hastanya memang diharapkan untuk lebih bisa menolong secara finansialnya iota gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, ada apa aja sih? Kan namanya biasanya kalau bisnis tuh kan banyak ya, lini bisnisnya tuh banyak gitu. Istilahnya kan usaha, namanya namanya juga usaha gitu kan, orang-orang bilang gitu kan. Usaha itu kan banyak kan. Gitu. Kalau ilmu fisika bilang usaha berbanding terbalik berbanding lurus tuh sama gaya. Aku kok bingung. Ya, jadi maksudnya ketika kita banyak berusaha jangan banyak gaya juga gitu. Jadi kalau berusaha, banyak usaha, ada apa aja sih di hasta ini? Iya, saya sebutkan yang sedang berjalan dulu aja ya. Walaupun sebenarnya ada beberapa yang sedang disiapkan, disiapkan. Jadi ada yang sudah dijalankan, ada yang belum gitu. Iya. Oke. Yang sedang berjalan saat ini itu kami ada layanan daycare untuk anak berkebutuhan khusus. Penitipan. Iya gitu. Kenapa ini khusus ini sebenarnya? Daycare kami ini khusus, memang bisa menerima untuk layanan buat anak-anak secara umum yang non ABK, dan mereka anak-anak yang tentunya ketika berdaycare di tempat kami itu mereka mendapatkan hak untuk belajar juga karena daycare-nya berkurikulum ya. Dan ada kaitannya tadi dengan daycare untuk ABK, anak berkebutuhan khusus, karena biasanya mami-mami atau orang tua itu ketika mengantar anaknya khususnya yang ABK ya, itu kan mereka kalau mereka jaraknya jauh tuh kasihan, cuma ngantar jauh-jauh terus pulang itu kan. Makanya saya buka sebuah kesempatan orang tua ngantar pagi, anak-anaknya bisa bermain, tidur, makan atau beberapa aktivitas di tempat kami. Tapi ada sesi terapinya, Ini yang unik ya, ini yang unik menurut saya ini. Dan itu layanan yang sedang berjalan ya. Namun kita juga ada layanan selain daycare untuk anak berkebutuhan khusus, ada juga sebenarnya terapinya khusus. Jadi mereka tidak harus berdaycare, it's okay, enggak. Jadi ada layanan untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi terapi aja tanpa daycare-nya. Ya, itu di bawah layanan psikoterapi yang kami punya. Ya, begitu. Dari layanan psikoterapi yang kami punya sebenarnya tidak hanya sekedar untuk memberikan layanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Kami juga membuka untuk yang non ABK dan juga untuk orang yang dewasa, untuk konseling dan sebagainya pun ada layanan sejauh itu juga. Begitu, bahkan untuk asesmen pekerjaan dan sebagainya, kalau perusahaan butuh kita pun kita juga siap untuk lakukan itu. Nah, itu kan cuan-cuannya didatangkan dari itu. Tapi kembali lagi khususnya anak-anak tadi, ketika mereka ada keluarga-keluarga yang memang sebenarnya mengharapkan anaknya mendapatkan terapi yang terbaik tapi secara finansial masih terbatas, tentunya kita terbuka untuk komunikasi. Kita carikan jalan keluarnya ya. Memang tidak memberikan gratis, oh kamu nggak bayar, nggak begitu. Tapi kita akan temukan bersama-sama solusinya apa, bagaimana anak itu tetap dapat layanannya, tapi di orang tuanya
mendapatkan solusi bagaimana dapat tetap menyekolahkan anaknya, Oke, tetap jadi menterapikan anaknya. ada win-win solution ya yang Iya, ditawarkan ya. Jadi nggak saklek gitu. Iya, Jadi rekan-rekan swasta juga nih kesempatan bagus nih ya. Jarang-jarang, malah setahu saya sih kayaknya belum ada ya penitipan anak untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi di sana itu ada sesi terapinya juga Oh, ya, iya. ya gitu. Biasanya kan hanya terapi aja nih atau sekolahnya saja, sekolah luar biasa ya gitu. Yang kita tahu kan begitu yang sudah ada nih, yang sudah ada. Tapi Hasta ini punya layanan khusus, jadi menggabungkan antara penitipan anak, kalau ke dalam bahasa Inggris kita sebutnya daycare, penitipan anak dari pagi sampai sore ya Kak. Iya, iya. Dari pagi sampai sore, dan di situ ada sesi terapinya, ada ya banyak hal yang bisa dilakukan begitu, dan orang tuanya juga jadinya bisa kerja, bisa lakukan hal yang lain begitu ya. Tapi juga kalau nggak ambil daycare juga nggak apa-apa ya kayak apa, terapinya aja juga bisa. Nah itu tadi dari unit namanya psikoterapi centernya Hasta. Nah selain psikoterapi center Kak, ada apa lagi? Yang sedang berjalan ini saya sedang mengembangkan Hasta Media ya, Hasta Media, di mana Hasta Media itu kami menyewakan studio foto, studio video, dan jasa editing, dan juga membuka layanan untuk membuatkan mungkin jasa dokumenter, produk, terus video-video pendek, bahkan ada animasi ya, animasi 2 dimensi gitu kan. Wow. Kenapa saya melakukan ini sebenarnya ini sisi bisnis dari satu proyek yang masih kami kandung ya. Yes. Iya, masih kami kandung. Baik. Ada sekolah digital ya. Alat-alat kami cukup memadai untuk untuk mengadakan yang baru saja tadi ya saya sebutkan ini, karena kami sebenarnya sedang menyiapkan namanya sekolah digital. Wow. Ya, sekolah digital untuk anak SMP dan SMA gitu kan. Kami di bawah PKBM memang di sini, tapi harapan kami itu bisa tahun depan, doakan ya, tahun depan kami bisa mulai membuka sekolah ini ya. Jadi di mana 60% pembelajarannya itu online, Oke. dan 30% pembelajaran itu on-site, mereka bisa datang ke sini, dan 10% based on project. Jadi kadang tuh anak-anak kan perlu dikasih tahu bahwa pelajaran ini itu kalau di kehidupan sehari itu seperti ini loh. Nah, jadi ada project-projectnya tuh real. Yang sekarang ini memang sedang diterapkan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita ya. Iya. Ini kurikulum Merdeka. Merdeka, Wih, gitu. Luar Merdeka. biasa. Sudah update sekali. Oh iya, dan kami menggunakan LMS khusus ya. Jadi LMS khusus outclass ya. Memang di sini ada LMS khusus yang dimana nanti sekolahnya bisa melalui itu. Dan kita sedang melakukan pengembangan yang lebih memungkinkan juga. Mungkin nanti ke depan ada LMS lain yang akan kita gunakan gitu kan. Tapi yang jelas materinya kita buat digital. Ya, materinya kita buat digital. Ada yang seperti guru ngajar biasa, ada yang CGI di mana ada orangnya dan ada animasinya, dan ada full animasi gitu. Wow, berarti ini dong pakai AI juga, luar biasa sekali ya. Oke. Iya, luar biasa sekali ya Hasta ini ya. Pendatang ini termasuknya pendatang loh. Hasta ini baru saja ya Kak ya. Untuk ininya dasar hukumnya itu baru saja kita dari infonya ini kita kalau Hasta ini baru mulai tahun 2022. Iya, di awal 2022 bener ya Kak ya? Gitu, baru saja 2022. Yes. Baru 1 tahun ini. Tapi dia lininya itu banyak sekali, divisinya banyak sekali. Dan itu tadi ada psikoterapi ya, ada daycare untuk anak berkebutuhan khusus, ada daycare untuk anak non ABK juga ada terapinya untuk anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada juga biro psikologinya, tadi ada konselingnya ya kayak bisa konseling untuk anak-anak dari anak-anak remaja bahkan sampai dewasa, bahkan sampai keluarga juga ya, kayaknya ada klien keluarga juga ya, begitu. Terus apalagi tadi? Ada pendidikan ini juga, pendidikan non formalnya itu selain pendidikan materi-materi pelajaran sekolahan, kita ada pendidikan-pendidikan yang lain kaitannya dengan misalnya kesenian, bahasa, itu juga ada. Gitu. Bisa dicatat nih ya rekan-rekan swasta. Cukup banyak sekali yang bisa rekan-rekan
dapatkan di Hasta Creative Education ini. Tadi di PKBM ya, kayak PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat itu ada apa ya, nantinya akan ada sekolah digital coming soon guys, coming soon. Mohon doanya ya, coming soon. Sekolah digital berbasis digital, 60% online, 30%-nya onsite, 10%-nya based on project. Itu kurikulum merdeka banget ya pokoknya. Karena memang zaman sekarang nih anak-anak kita itu susah banget kalau disuruh belajar yang kayaknya nggak kepake gitu ya. Jadi memang mereka harus tahu aplikasinya gitu ya Kak ya. Mereka harus tahu bagaimana menggunakan ilmu itu. Bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Hasta sudah sedang apa ya, sudah mempersiapkan itu semua. Makanya saya sempat mengandung dan tinggal menunggu kelahiran. Iya. Luar biasa sekali ya. Dan juga punya yang namanya Hasta Media. Tadi dikatakan ada jasa syuting, editing ya kayak. Bahkan juga sampai animasi. Syuting, editing, posting. Kayaknya bisa juga ya. Syuting, editing, and then posting ya. Habis itu jangan lupa transferring ya. Jangan lupa bayar maksudnya. Baik, itu tadi. Dan kita tahu itu tadi ada banyak sekali lininya begitu. Terus kan selain tadi diharapkan Hasta itu bisa menolong Yuta, bisa menolong warga lebih banyak ya Kak ya, menolong secara lebih besar lagi gitu ya, dalam lingkup yang lebih besar lagi, diharapkan bisa mewarnai dunia pendidikan di Indonesia begitu. Tapi berikutnya harapan ke depan sendiri dari Kak Hage dengan adanya Hasta, khususnya Hasta Creative Education ini tentunya punya dong ya harapan ke depan, harapan jauh, entah berapa tahun lagi, berapa puluh tahun lagi pasti ada ya. Apa sih Kak? Ya, kalau harapan secara filosofis itu kami mengharapkan bahwa anak-anak mendapatkan layanan pendidikan yang layak ya, sesuai dengan kecerdasan mereka itu bersama-sama di Hasta. Ya, begitu. Itu harapan secara filosofis. Dan berikutnya harapan yang lainnya, kami sangat berharap bahwa Hasta ini akan menjadi salah satu lembaga pendidikan rujukan ya bagi anak-anak yang berkompeten tentunya ya, baik anak-anak yang berkebutuhan khusus maupun yang non berkebutuhan khusus itu. Harapannya sekolah yang kami siapkan ini menjadi sekolah jawaban ya, sekolah jawaban bagi keluarga yang mengharapkan anak-anaknya berhasil dalam hal pendidikan. Tentunya di sini kami memang tidak membawa keluarga yang memiliki anak-anak itu untuk satu model pembelajaran saja, dengan banyak sekali model pembelajaran, karena saya melihat bahwa kehidupan kita dimanapun ini adalah kehidupan yang seharusnya, kehidupan yang harus terus belajar gitu. Itu yang menjadi mimpi saya, di mana setiap kita dalam menghadapi sesuatu itu adalah kesempatan belajar. Makanya tadi sekolah atau kurikulum yang kita buat itu kurikulum yang kalau dalam bahasa sekarang bisa disebut kurikulum merdeka. Walaupun sebelum ada kurikulum merdeka ini kami sudah siap. Sudah rencanakan ya, gitu. Kan. Anak-anak bisa belajar dimanapun dengan siapapun begitu kan. Kapanpun bisa belajar ya. Begitu, karena saya juga punya anak-anak yang memiliki anak secara biologis ya, yang memiliki kekhususan dalam hal kesukaan belajar, gitu, kekhususan ya. Seperti saya itu kalau belajar terus di depan buku terus gini tuh, kalau saya ya itu agak kesulitan gitu. Tapi kalau saya dengan berjalan, dengan apa, itu sangat senang gitu, sangat mudah menangkap gitu kan. Tapi ada juga anak-anak yang kalau tidak berhenti membaca itu nggak masuk gitu kan. Saya memfasilitasi semuanya gitu kan. Dengan gitu. Gaya belajar masing-masing ya. Kayaknya kalau Kak Hage ini kinestetik ya. Kita bisa nih kapan-kapan bicara gitu tentang gaya belajar. Wah, ini pembicaraan lain lagi nih ya. Karena waktunya mungkin terbatas ya. Gitu. Dan itu harapan saya. Tapi saya punya satu statement ya, boleh ya? Ya, sekalian aja Kak, ini apa closing statement. Kita juga terbatas waktunya untuk podcast kali ini. Next mungkin ada kalau mau ada yang mau dikulik lagi dari Kak Hage, boleh banget nanti bisa
bisa tulis di kolom komentar ya. Atau mau ditanyakan lagi seputar Hasta gitu ya sebelum closing statement, boleh tahu nggak Kak Hasta ini ada di mana? Di mana rekan-rekan swasta bisa menemukan Iya. Hasta Saat ini kami berada di Komplek Grawiyata Patemon, Oke. ya di Blok E yang masuk. Kami memang dalam saat ini kami masih sewa, ya kami masih sewa tempatnya dengan 7 ruang kelas yang dimana juga dipakai sebagai asrama dan ada 3 aula besar. Di mana aulanya kita pakai untuk multi-purpose building, kita pakai untuk daycare, untuk ABK tadi, dan juga tentunya untuk Hasta Media, ruang kerja Hasta Media, itu cukup besar. Kami ada, sekali lagi, kami saat ini berada di Komplek Grawiyata Patemon, ya, berada di Blok E, ya, itu di teman-teman nanti bisa melihat langsung aja Hasta Creative Education, itu di wilayah Di Patemon. map ya? Ya, not too far from UNES ya, tidak jauh dari UNES ya, tidak jauh. Nah, tapi sebentar lagi teman-teman akan kami ajak ke tempat kami yang sedang dibangun ya. Ya. Kami sedang membangun, doakan ya teman-teman, kami sedang membangun 4 lantai di mana nanti harapannya itu bisa move segera ke sana ya. Dan kami masih berharap selain 4 lantai, kami masih berharap untuk mendevelop tanah yang lain gitu kan, untuk perluasan gedung ke depannya begitu. Oke, baik. Iya. Wah, itu jadi kita ada Hasta ini ada di area Patemon guys, area Patemon itu dekat sekali dengan kampus Universitas Negeri Semarang dan nantinya juga akan yang tadi yang disiapkan 4 lantai nanti kita akan tenang aja, kita akan ada liputan juga seputar tempatnya yang baru nantinya seperti apa gitu, tempatnya sekarang seperti apa, and then tempatnya nantinya seperti apa. Nah, makanya pantengin kita di sini ya di channel Hasta Media. Nanti akan ada liputan-liputan yang seru pokoknya, gitu ya kayak. Oke, jadi ya seperti tadi closing statement dari Kak Haga. Ya, jadi ini closing statementnya itu juga sebenarnya resume dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi saya punya statement seperti ini. Dimanapun kita adalah murid, ya. Dengan siapapun kita belajar. Oke. Jadi dimanapun tuh, kenapa saya sebut dimanapun kita adalah murid? Maksudnya adalah mari kita menjadi pribadi yang terus belajar dari segala sesuatu. Ya, jadi dengan siapapun kita belajar. Sekalipun saya mungkin sudah usia kepala 4 ya, tapi dengan anak kecil pun saya pasti banyak yang saya pelajari dari anak juga. Dari orang lebih tua dan mungkin dari pekerjaan yang lain, ya. Tapi dengan siapapun saya bisa belajar, begitu. Dimanapun saya adalah murid, dengan siapapun saya belajar. Wow, baik. Dan inilah yang akhirnya ditetapkan sebagai tagline dari Hasta. Dimanapun kita adalah murid, dengan siapapun kita belajar. Nah, ini dia closing statement yang luar biasa dari Kak Hagai. Dan dengan adanya closing statement ini mengakhiri podcast kita di kali ini ya, podcast kali ini, karena akan ada podcast berikutnya, liputan-liputan yang lain yang gak kalah serunya tentunya. Dan pantengin kita terus di Hasta channel Hasta Media.